Ya, kita ketemu lagi di ngaji sejarah. Yang kali ini saya mau bahas salah satu ikon dari Jogja, yaitu Malioboro atau Malioboro. Kenapa ini menarik? Karena ya wisatawan kalau ke Jogja itu kayaknya nggak lengkap kalau nggak mampir ke Malioboro ini. Padahal Malioboro ini kan awalnya satu kesatuan dengan keraton. Satu kesatuan dalam artian ini kan jalan utama menuju keraton. Cuma dalam perkembangannya kok Malioboro ini jadi pusat pertokoan yang di era kontemporer ini malah tanda kutip menutupi keraton gitu. Banyak yang datang ke Malioboro tapi nggak mampir keraton. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi historis agak aneh aja. Gimana mungkin ke Malioboro tapi nggak ke keratonnya gitu. Cuma ya oke lah. Kita mulai aja. Jadi pada zaman kolonial, awal abad 20 lah. Ini kan jadi awal dari kemunculan jalan-jalan pertokoan modern di hampir seluruh kota di Jawa. Kayak Groot Posweg atau Jalan Raya Pos yang ada di di Semarang yang sekarang jadi Jalan Ahmad Yani itu. Kemudian ada Braga Weg atau Jalan Braga di Bandung. Kemudian ada juga Jalan Pasar Baru di Weltevreden di Batavia. Terus ada Jalan Tunjungan di Surabaya. Di Malang juga ada Kayu Tangan yang sekarang jadi Jalan Basuki Rahmat di Malang. Ada juga Malioboro di Jogja. Bahkan bisa dibilang Malioboro ini jadi salah satu paling modern dan paling ramai pada waktu itu ya. Nah, Malioboro ini menarik karena sejak awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta, jalan ini jalan yang sangat penting bagi Kesultanan Jogja. Kenapa kayak gitu ya? Karena ini jalan utama menuju pusat kerajaan atau Rojo Margo lah istilah Jawanya itu. Cuma malah berkembang jadi salah satu pusat pertokoan. Dan mungkin banyak yang belum tahu. Jadi Malioboro itu sebelah mana sih? Apa jalan sepanjang 1 kilometer dari alun-alun utara keraton atau altar itu sampai ke rel kereta api Stasiun Tugu itu. Kalau kita lihat artikel-artikel kolonial ya, istilah Malioboro itu dipakai malah lebih jauh lagi sebenarnya. Yaitu dari altar, alun-alun utara sampai ke kawasan Tugu Jogja itu atau Tugu Golong Gilik itulah. Jadi sekitar 2 km yang mencakup beberapa ruas jalan. Jadi meskipun bukan Malioboro, tapi istilah Malioboro ini tetap dipakai untuk menyebut wilayah itu gitu. Nah, sepanjang 2 km itu ada ruas jalan apa aja sih? Sepanjang 2 km itu satu, ada Kadasterstraat atau Pangurahan dari altar sampai titik 0 di perempatan utara keraton itu. Sekitar kantor pos itulah. Kemudian ada Residensilan dari titik 0 sampai Benteng Fredberg. Kemudian ada Pacinan atau Margomulyo dari Pasar Gede sampai ke daerah Ketandan. Kemudian Malioboro itu dari Kompleks Kepatihan sampai rel kereta api di Stasiun Tugu itu. Jadi sebetulnya Malioboro itu aslinya namanya itu nggak panjang-panjang amat. Jadi antara daerah Kepatihan sampai rel di Stasiun Tugu itu. Kemudian ada Tugu Weg, yaitu dari rel Stasiun Tugu itu sampai kawasan Tugu. Itu disebut Tugu Weg. Jadi sebetulnya ya itu tadi, Malioboro itu nggak panjang-panjang amat sebetulnya. Cuma kompleks Kepatihan dari kompleks Kepatihan sampai rel kereta api. Terus Malioboro ini artinya apa sih? Nah, ini ada beberapa pendapat. Kalau dari naskah tradisional keraton, ini menurut naskah-naskah itu disebutkan bahwa Malioboro itu berasal dari salah satu nama pesanggerahan Jayang Rono dalam cerita roman Jawa periode Islam, ya karya fiksi pada masa itulah. Itu kalau dari naskah tradisional keraton. Kemudian ada juga yang berpendapat kalau Malioboro itu berasal dari kata Marlborough, gelar dari John Churchill yang meninggal tahun 1722 ya kalau nggak salah. Karena kemiripan pengucapan. Cuma ini dibantah sama Tichelaar di The Derivation
of the Street Name Malioboro in Yogyakarta, di situ dia menguraikan panjang lebar termasuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa Malioboro itu berasal dari istilah Marlboro. Dia bilang aneh aja dan nggak penting banget ngambil nama keraton dikasih nama orang Inggris yang asing bagi orang Jawa waktu itu. Orang Inggris kan belum datang ke Jawa ketika Kesultanan Jogja berdiri itu kan Inggris belum datang ke sini. Inggris baru datang tahun 1800-an. Kemudian ada juga pendapat dari Burke yang menurutnya Malioboro ini berasal dari istilah Sanskrit yaitu Malihabra yang artinya dihiasi dengan untayan bunga begitu. Nah, kenapa kok dikaitkan sama bahasa Sanskrit? Ya harus diakui konsep kerajaan Mataram beserta seluruh pecahannya, Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, ini kan seperti ingin mengembalikan konsep kerajaan di era Majapahit. Bedanya kalau Majapahit Hindu-Buddha, kalau Mataram Islam, itu aja. Tapi secara pandangan dunia itu kan kurang lebih mirip secara world view-nya itu. Nah, konsep jalan kerajaan atau Rojo Margo ini juga ada di tradisi India yang fungsinya adalah jalan raya seremonial, terutama pada hari-hari perayaan yang dihiasi dengan untayan bunga atau Malihabra kayak yang dibilang Burke tadi. Dan hipotesis ini sepertinya lebih masuk akal dibandingkan dengan yang lain. Ada juga yang melihat istilah Malioboro ini dari sisi filosofis ya. Kalau sisi filosofis sih kita bisa menafsirkannya macam-macam ya. Salah satu tafsiran yang paling populer itu kan ini sesuai dengan konsep garis filosofis keraton yang membentang dari panggung Krapyak di sebelah selatan sampai ke wilayah Tugu. Istilah Malioboro ini berarti Malio atau jadilah wali, dan Boro atau Ngumboro yang artinya mengembara. Mengembaralah untuk menjadi wali. Ya, kira-kira begitulah meskipun terkesan agak dipaksakan ya. Jadi ya singkat kata asal usulnya mana yang benar kita nggak tahu juga yang mana. Meskipun hipotesis Burke tadi cukup masuk akal, cuma ya kita nggak tahu. Orang Jogja kalau ditanya, saya yakin juga banyak yang nggak tahu tentang asal usul Malioboro ini. Mungkin pihak keraton bisa memberikan penjelasan kalau ada sumber-sumber dari naskah-naskah keraton yang valid. Dan istilah Malioboro ini kalau menurut Peter Carey kemungkinan besar sudah sejak awal jalan ini dipakai buat jalan keraton. Jadi ya kita nggak tahu, paling nggak sampai sekarang belum nemu lah asal usul yang pasti dari penamaan jalan ini. Sekarang kita masuk ke fungsi deh. Apa sih fungsi dari Malioboro ini? Ya sebagaimana layaknya jalan kerajaan, jalan utama menuju istana, fungsinya ya jelas untuk menerima tamu penting. Kemudian untuk jalan seremonial kalau ada perayaan-perayaan besar yang memerlukan iring-iringan, yang intinya untuk kebutuhan keraton lah. Cuma ya kita tahu sendiri pembentukan Kesultanan Yogyakarta itu kan juga nggak independen amat. Ada deal-deal dengan Belanda juga kan, sehingga Belanda diberikan tempat untuk membangun kantor-kantor mereka di sekitar keraton itu. Maka dibangunlah Benteng Rustenburg yang kemudian berubah nama jadi Benteng Vredenburg. Kemudian dibangunlah rumah dinas residen di depannya yang sekarang jadi Gedung Agung itu. Terus ada juga kantor residen di sebelahnya. Di sekitar situ juga ada Society yang ya kalau sekarang semacam bar lah, tempat hiburan gitulah. Ada tempat minum-minumnya, ada tempat judinya, ada tempat biliarnya, bowling, poker, segala macam. Selain Belanda ya cuma orang-orang pribumi dan timur asing yang kaya aja yang bisa masuk ke Society itu. Yang kalau orang Jawa kalau masuk situ istilahnya ngesus gitulah. Di belakang benteng ada juga Society-nya khusus tentara Belanda. Nah, orang Cina juga nggak mau kalah, mereka bangun juga Society di sekitar situ yang sekarang jadi Perpus Museum Sono Budoyo itu. Dibangun juga kediaman untuk Pepatih Dalem di utara benteng. Itu berapa meter ya, mungkin 500 atau 600 meter begitu di utara benteng yang dinamakan dengan Kepatihan. Mungkin ada yang bertanya, loh kompleks Kepatihan kok malah di luar keraton? Nah ini jadi posisi patih setelah perjanjian Giyanti itu bukan semata-mata abdi keraton, tapi juga pegawai dari pemerintah kolonial. Satu sisi dia harus melayani raja, tapi satu sisi dia juga harus melayani pemerintah kolonial.
Jadi dia bekerja untuk dua tuan. Dan fungsinya ini jadi kayak semacam penghubung lah antara keraton dengan pemerintah kolonial. Kemudian di utara benteng dulunya ada tanah lapang yang luas yang ditunjuk oleh HB1, pendiri Kesultanan Yogyakarta, untuk pertemuan rakyat. Ya kalau ada pagelaran atau acara apa begitu ya disitulah tempatnya. Pelan-pelan pedagang itu kan mulai berdatangan, mulai rame, jadilah di situ pasar gede. Pasar gede ini terus berkembang sampai awal abad ke-20, bahkan orang Belanda ini menyebut pasar ini sebagai pasar terindah di Jawa pada waktu itu. Terus di zaman Hamengkubuwono ke-9 pasar ini diganti namanya jadi Pasar Bringharjo. Kemudian pada masa kultur Stelsel atau kita kenal dengan istilah tanam paksa itu, orang-orang Belanda semakin banyak yang datang ke Jogja, maka dibangunlah gereja di situ yang sekarang jadi GPIB Margomulyo. Kemudian ada juga loji Mason yang dikenal dengan loji Mataram, lojinya tarekat Freemason lah, yang sekarang jadi gedung DPRD DIY, dan banyak lagi bangunan-bangunan lain yang menunjang aktivitas pemerintah kolonial pada waktu itu. Dan orang Belanda ini kan pada umumnya di sekitar Malioboro kayak stasiun Tugu, kemudian di Javaskebeng, cabang Jogja yang sekarang jadi Bank Indonesia itu, kantor asisten residen yang sekarang jadi markas Korem Pamungkas dan lain-lain. Singkat kata, kompleks Malioboro ini tumbuh jadi salah satu pusat kota, tumbuh menjadi salah satu kawasan yang paling padat pada zamannya. Dari situ kemudian berdatangan para pedagang yang membuka lapak dagangan di situ, khususnya orang-orang Cina ya, yang awalnya hanya berpusat di daerah Kranggan aja, itu meluas ke arah selatan sampai selatan rel kereta api. Semakin banyak orang Eropa yang berdatangan juga, itu kemudian menyebabkan tumbuhnya penginapan-penginapan di sekitar Malioboro. Muncul juga berbagai macam usaha lain kayak di sektor kuliner, jasa, kemudian tekstil, macam-macam lah. Cuma mayoritas yang mendirikan usaha di situ ya orang Eropa dan Cina. Rakyat pribumi dan timur asing yang lain ya ada, cuma enggak banyak ya. Ya kira-kira seperti itu perkembangan dari Malioboro. Kenapa dari jalan kerajaan kemudian dia justru berkembang jadi salah satu pusat dari pusat dari perdagangan atau juga pusat ekonomi dari masyarakat di sekitar keraton. Oke, mungkin seperti itu aja sekilas tentang Malioboro. Sampai jumpa di video yang lain. Makasih.